Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi 9 sampai 15 untuk UAS pemasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekal Benarhab, NIM 19030492. Dalam materi yang pertama yang ada di pertemuan 9 yaitu pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka menyalurkan ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pasar internasional ini adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Salah satu topik dalam dunia bisnis dan ekonomi adalah pemasaran. Kita memang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kata pemasaran, baik itu saat belajar di bangku sekolah atau ketika kita akhirnya berkecimpung ke dunia bisnis. Bagi Anda yang berkecimpung dalam bisnis perdagangan, tentunya Anda harus memahami dengan benar apa itu pemasaran. Sebab hanya dengan memahami pemasaran, barulah Anda bisa mempraktekkan kiat-kiat untuk melakukan pemasaran yang sukses. Juga termasuk di dalamnya adalah cara-cara mengelola dan menghadapi aneka tantangan yang mungkin datang dan menghadang jalan Anda saat berbisnis. Masih banyak masyarakat umum yang tidak memahami seperti apa itu pemasaran sesungguhnya. Kebanyakan dari masyarakat awam mengira hanya ada satu jenis pemasaran, yaitu pemasaran yang bisa dilakukan sehari-hari oleh para pelaku bisnis di lingkungan sekitar mereka. Padahal, menurut ilmu atau teori ekonomi dan bisnis, pemasaran itu sendiri dikenal dalam dua jenis, yaitu pemasaran domestik dalam negeri dan pemasaran internasional. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih jauh tentang pemasaran internasional. Mengingat saat ini era globalisasi dan teknologi tengah berkembang dengan pesat, maka inilah kesempatan bagi Anda untuk memulai melebarkan bisnis ke arah internasional dan arah lapangan, dan khusus untuk kegiatan Anda sehari-hari dalam berbisnis. Dan untuk materi yang ke-10 yang metode bisnis model kanvas, yaitu metode bisnis model kanvas atau BMCI adalah representasi grafis dari sejumlah variabel yang menunjukkan nilai-nilai organisasi. Bisnis model kanvas sebagai alat strategi untuk mengembangkan organisasi baru. Selain itu, juga menganalisasi suatu bisnis dari bisnis yang ada. Bisnis model kanvas dikembangkan oleh guru model bisnis Swiss Alexander Unterwalder dan Profesor Sistem Informasi Manajemen Yves Pichner. Mereka mendefinisikan 9 kategori untuk bisnis model kanvas yang mereka sebut sebagai blok bangunan sebagai organisasi. Blok penyusunannya adalah mitra utama, kegiatan utama, sumber daya, proposisi nilai, hubungan konsumen, saluran, segmen pelanggan, struktur biaya, arus pendapatan. Kinerja organisasi yang ada dapat dengan mudah ditingkatkan menggunakan bisnis model kanvas. Semua aspek perusahaan dibuat sekilas dengan jelas karena dari segi visual. Dengan melihat perkembangan per kategori, organisasi dapat menyempurnakan posisi nilainya dan secara struktural meningkatkan strateginya.
Saat mendirikan perusahaan baru, keputusan yang jelas dapat dibuat sebelum dengan menggunakan metode ini. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu penempatan harga dalam pertemuan 11. Materinya saya akan menjelaskan harga mempunyai banyak bentuk dalam melaksanakan banyak fungsi. Untuk itu, penempatan suatu harga ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar pada akhir abad ke-19. Kebijakan penetapan harga ini dikarenakan menyamakan penjualan banyak barang dan pengawasan karyawan. Di era modern ini, dengan seiring berkembangnya teknologi, banyak penjual pembeli yang menggunakan internet. Oleh karena itu, terjadilah beberapa diskriminasi pembeli dan penjual. Yang dimaksud diskriminasi di sini adalah perlombaan antara teknologi pedagang dan teknologi konsumen, seperti pembeli dapat membandingkan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual, tawar-menawar serta mendapatkan produk secara gratis, dan penjual dapat mengamati perilaku pelanggan, menghantarkan penawaran kepada perorangan, memberi akses untuk harga khusus untuk pelanggan tertentu, serta menegosiasikan harga di lelang dan bursa online. Memilih tujuan penetapan harga, memutuskan di mana perusahaan memposisikan penawaran pasarnya, mengejar kemampuan bertahan seperti melebihkan kapasitas, mengantisipasi persaingan yang ketat, menuruti keinginan konsumen dan lain-lain. Memaksimalkan laba saat ini, memaksimalkan pangsa pasar saat ini, terkadang dengan cara penetapan harga penetrasi pasar, menggunakan teknologi baru yang menetapkan harga untuk memaksimalkan market skimming pricing, berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar, memenuhi tujuan lain seperti pemilihan biaya persiapan dan lain-lain. 2. Menentukan permintaan, memperkirakan permintaan untuk memahami apa yang mempengaruhi sensitivitas harga, memperkirakan kurva permintaan dengan metode survei, eksperimen harga, analisis statistik, menganalisis konsumen terhadap respon akan permintaan suatu barang terhadap harga, elastisitas harga permintaan, memperkirakan biaya, memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel serta tingkat produksinya, membuat penurunan biaya rata-rata terhadap pengalaman produksi terakumulasi dengan kurva pengalaman atau kurva pembelajaran. Produksi terakumulasi, mengkalkulasi biaya target, menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Memilih metode penetapan harga, memilih penetapan markup dengan cara menambahkan markup standar ke biaya produk, penetapan harga tingkat, pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggaran, penetapan nilai harga nilai, penetapan harga going rate perbandingan dengan harga pesaing, penetapan harga jenis lelang seperti lelang tawar meningkat, lelang penawaran menurun, dan lelang tender tertutup, menetapkan harga sesuai dampak kegiatan pemasaran, menetapkan harga sesuai kebijakan perusahaan, penetapan harga sesuai keuntungan dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain, memilih harga akhir. Dan untuk materi yang ke-12